Renungan ini masih saya persiapkan dari salah satu kamar di Wisma Keuskupan Labuan Bajo. Saya minta tolong kepada Romo Richard, Vikjen Uskupan Labuan Bajo. Kalau bisa ada tokoh-tokoh lintas agama berkumpul, kita sharing FGD, Focus Group Discussion, tentang kerukunan, tentang persaudaraan, tentang bagaimana kita membangun hidup yang rukun dan harmonis. Syukur pada Allah, pada tanggal 15 Agustus dari jam 9 sampai jam setengah 12 kita berkumpul, sharing, diskusi, dan kita masing-masing mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita harapkan, kita cita-citakan dalam rangka membangun kerukunan dan persaudaraan. Dan kata kunci iman, bela rasa, persaudaraan, juga kerendahan hati muncul dalam peristiwa iman ini. Terima kasih Romo Vikjen Keuskupan Labuan Bajo, Romo Richard. Terima kasih kepada Mas Guntur dari Densus 88 dan tokoh-tokoh lintas agama terutama dari Muhammadiyah dan dari Nahdlatul Ulama, dari FKUB, dari MUI yang hadir. Sebagaimana tampak dalam foto ini, mereka-mereka berhati mulia. Jangan ada darah tertumpah karena kita keluarga. Itu yang mereka ungkapkan dengan segala ketegasan dan kerendahan hati. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa,
orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini sungguh menarik. Yesus menerima anak-anak, mendoakan dan memberkati mereka. Saat Yesus bepergian bersama murid-muridnya menuju Yerusalem, ia mengajarkan kepada mereka beberapa pelajaran penting tentang kehidupan bagi kita yang kita hayati sebagai anggota dan murid-murid Kristus dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yesus mengajarkan kepemimpinan dan pelayanan di dalam gereja. Para murid ingin tahu siapa yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan Yesus menanggapinya dengan berbicara tentang kepemimpinan yang rendah hati, yang melayani. Melayani dalam kerendahan hati. Hari ini Yesus berbicara tentang kerendahan hati, sementara beberapa murid Yesus berusaha mencegah anak-anak yang dibawa kepadanya untuk dimohonkan doa dan berkat dari Yesus. Menghalang-halangi ketika anak-anak dibawa oleh orang tuanya, mungkin kakaknya, mungkin saudaranya, kepada Yesus untuk didoakan. Sesuatu yang positif tetapi dihambat, ditolak, dihalang-halangi oleh para murid. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka Tuhan kita Yesus Kristus menegur mereka. Dan karena itu lalu Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan tentang kerendahan hati dan pelayanan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus melanjutkan pengajarannya tentang jalan kerendahan hati yang menuntun kepada kehidupan. Sebelumnya kita membaca saat Yesus berkata kepada banyak orang, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Injil Matius bab 18 ayat 3 sampai 4. Kerajaan surga, kerajaan Allah milik orang miskin di hadapan Allah, milik orang yang berduka cita, milik orang yang lemah lembut, milik orang yang lapar dan haus akan kebenaran, milik
orang yang murah hati, milik orang yang suci hatinya, milik orang-orang yang membawa damai, kerajaan Allah, milik orang-orang yang dianiaya demi keadilan. Orang yang rendah hati adalah mereka yang dapat memikul salib dan berjalan bersama Yesus. Kerendahan hati dalam pelayanan ditandai dengan kemurahan hati, kasih tanpa syarat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang kita dikuasai arogansi, lalu dengan mudah menekan, menindas orang lain seakan-akan kita berada di atas mereka dan mereka itu subordinasi yang bisa kita atur. Persis itulah yang berlawanan dengan prinsip kerajaan Allah. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi kerendahan hati, diberi kerelaan dan kemurahan hati, terutama dalam membela orang-orang kecil, anak-anak kecil, bukan dalam arti sekadar anak-anak dari sisi usia, tetapi juga dapat kita ekstrapolasikan pada putri-putra Bapa yang mengalami penindasan, ketidakadilan yang selama ini disingkirkan. KLMTD, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka yang harus kita bela. Agar Tuhan kita Yesus Kristus meletakkan tangan, mendoakan dan memberkati mereka melalui kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah